Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Novita Audina dengan NIM 2406004 dari kelas B1 non-reguler. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kakak dengan tema mengenal perasaan. Yuk kita mulai pelajarannya dengan semangat. Halo adik-adik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Kak Novita mau menyapa kalian dulu nih. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kak Novita percaya setiap hari adalah kesempatan untuk jadi lebih baik, untuk belajar lebih banyak, dan tentunya untuk terus berlatih menjadi anak yang hebat dan bahagia. Yuk, siapkan senyuman dan semangat kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini bersama-sama. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari kurikulum Merdeka, mengenal perasaan di halaman 1 sampai dengan 5. Kita akan mengenal perasaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu mengenal perasaan. Nah, di sini ada gambar teman-teman kita ya adik-adik. Ini ekspresi mukanya menyatakan perasaan apa yang sedang ia rasakan. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Dan yang ketiga, kalian dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi kalian. Yuk kita mulai belajarnya. Coba amati gambar di halaman pembuka tadi. Di halaman sebelumnya, kira-kira apa saja perasaan yang terlihat di gambar? Kita lihat ya. Yang pertama, ada gambar anak laki-laki. Kira-kira dia ekspresinya atau perasaannya kenapa ya? Terlihatnya si anak laki-laki ini kaget ya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, gambar kedua, kira-kira anak ini merasakan apa ya? Jawabannya adalah senang. Ya, karena ada garis senyum di bibirnya. Lalu, gambar selanjutnya menunjukkan anak yang kelihatan kesal. Itu tandanya dia sedang marah. Dan yang terakhir, anak ini terlihat sedih karena ada air mata di pipinya. Selanjutnya, amati gambar di atas bersama guru. Berapa jumlah anak di dalam gambar? Sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar. Sekarang, kita lihat lagi gambar yang ada di kanan atas. Ada ibu guru dan beberapa anak sedang berada di kelas. Beberapa anak memiliki ekspresi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Misalnya, ada anak yang marah karena bukunya dicoret nih di sebelah sini. Lalu ada anak yang terlihat takut atau sedih. Dan ada juga anak yang kaget karena minumannya tumpah. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah anak di dalam gambar? Yuk kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata ada 7 anak di dalam gambar ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak di gambar. Yuk kita lihat lagi satu-satu ekspresi mereka. Anak ini tampaknya bangga ya karena hasil gambarannya bagus. Anak yang kedua, dia merasa marah karena hasil gambarannya tercoret oleh temannya. Dan di sini ada anak yang ketakutan. Ini ada anak yang kaget karena minumannya tumpah. Dan satu lagi sepertinya juga sedang kaget. Sekarang kita amati dan baca nama-nama perasaan yang ada di bawah ini. Ada senang, sedih, bangga, takut, marah,
kaget, dan malu. Yuk ulangi bersama Kak Novita. Kita mulai sekali lagi ya. Senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Sekarang kita lihat artinya ya. Senang artinya merasa puas dan lega, tidak merasa susah atau kecewa, berbahagia atau gembira. Selanjutnya takut. Takut itu merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani atau khawatir. Selanjutnya sedih. Dia merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Selanjutnya marah. Marah itu dia merasa sangat tidak senang atau gusar atau berang. Selanjutnya kaget, terkejut karena sesuatu yang tiba-tiba. Lalu malu, merasa segan melakukan sesuatu karena takut atau tidak enak hati. Yang terakhir ada bangga, yaitu merasa besar hati karena memiliki kelebihan atau keunggulan. Nah, itu arti-arti masing-masing kata di atas tadi ya adik-adik. Sekarang kita amati lagi gambar anak-anak di dalam kelas. Jelaskan mimik wajah dari masing-masing perasaan tersebut. Lalu, berlatihlah tanya jawab dengan teman. Ini ada contohnya langsung ya adik-adik. Nanti kalian bisa praktekkan. Ditunggu arahannya dari Bapak Ibu guru ya. Di sini ada contohnya seperti Vina bertanya, "Bagaimana mimik orang yang merasa senang?" Lalu Omi menjawab, "Orang yang merasa senang biasanya tersenyum." Kalian bisa coba sendiri bersama teman kalian ya. Berikutnya, ingat kembali pengalaman kalian masing-masing. Pilih satu perasaan yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas ya. Contohnya adalah aku senang saat menang dalam permainan. Contoh lainnya, aku terkejut saat mendengar suara petasan. Nah, di kegiatan ini kalian belajar menjelaskan penyebab dari perasaan yang kalian alami. Coba sebutkan ya seperti tadi. Ini ada gambar kaget karena petasan. Selanjutnya gambar kedua ada senang karena menang permainan. Sekarang bentuklah lingkaran bersama teman-teman kalian. Mainkan permainan perasaanku hari ini. Simak baik-baik petunjuk dari Bapak atau Ibu guru. Selamat bermain ya adik-adik. Kita lanjut. Kita akan menyimak puisi. Judul puisinya adalah Sampai Jumpa. Saat berpisah telah tiba, aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi, kawanku. Aku akan selalu mengingatmu. Nah, itu tadi puisinya berjudul Sampai Jumpa. Nah, sekarang kita akan belajar 2 kata baru, yaitu berpindah dan pisah. Berpisah dan pindah, maaf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Kak Novita akses dari website ini ya, berpisah artinya berjauhan, sedangkan pindah artinya beralih ke tempat yang lain. Ayo kita berlatih menggunakan 2 kosakata baru. Soal pertama yaitu hari ini keluarga adik ke kota Jakarta. Di antara kosakata yang baru adik-adik pelajari tadi, apakah jawabannya berpindah atau berpisah ya? Yang pertama, kalau ke kota Jakarta berarti ini
pindah. Lalu nomor 2, Kiki dan kakak titik-titik di depan sekolah. Kalau pindah tadi sudah digunakan, berarti jawaban nomor 2 adalah berpisah di depan sekolah. Oke, sekarang simaklah kembali puisi yang tadi. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Tetap semangat. Kakak taruh puisinya di sebelah kanan ya, supaya kita bisa melihat lagi dengan mudah. Kita baca soal nomor 1. Ke kota mana tokoh aku akan pindah? Aku tuh yang pindah ini ya, yang menceritakan si puisinya. Dia akan pindah ke kota Jakarta. Jadi jawabannya itu adalah kota Jakarta. Lanjut ke soal nomor 2. Kepada siapa puisi ini ditunjukkan? Titik-titik ditujukan untuk ini ya, untuk si kawannya. Nomor 3. Berapa lama tokoh aku mengenal kawannya? Ini dia ya, sudah ada di dalam puisi. Dia mengenal kawannya selama 3 tahun. Berarti sudah jelas jawabannya 3 tahun. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga kalian bisa mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik dan bisa menceritakan pengalaman kalian dengan percaya diri. Terus belajar, terus semangat, dan sampai jumpa lagi bersama Kak Novita di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.